Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali dalam mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambilkan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita masih dalam hadis yang ke-24. Hadis yang disebutkan adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla, dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla, annahu qala, bahwasanya Allah taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hambaku, sungguhnya aku mengharamkan atas diriku sendiri kezaliman, waja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu, dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian adalah sesuatu yang diharamkan. Oleh karenanya janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, kalian semua dalam keadaan tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk kepadanya. Maka mintalah kalian petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Wahai hambaku, kalian semua adalah dalam keadaan lapar kecuali orang yang aku berikan makanan kepadanya. Maka mintalah kalian makanan kepadaku, niscaya akan aku berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semua dalam keadaan tidak berpakaian kecuali orang yang aku berikan kepadanya pakaian. Oleh karena itu mintalah kalian kepadaku pakaian, niscaya akan aku berikan kepada kalian pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan di malam hari dan juga di siang hari, dan aku adalah yang Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah kalian ampunan kepadaku, niscaya akan aku berikan ampunan kepada kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sungguhnya kalian tidak akan dapat memberikan madarat kepadaku, yang kalian akan memberikan, yang tidak akan dapat memberikan madarat kepadaku, lalu kalian bisa memberikan madarat kepadaku, dan kalian tidak akan bisa dapat memberikan manfaat kepadaku, fatanfa'uni, lalu kalian dapat memberikan manfaat kepadaku. Ini tidak bisa, tidak mungkin. Allah telah menafikan hal tersebut. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, kalaulah orang-orang dari generasi pertama kalian sampai akhir kalian, manusia dan juga jin, mereka berada di atas ketakwaan seperti seorang yang hatinya paling bertakwa di antara kalian, maka niscaya hal itu tidaklah akan dapat menambah
di dalam kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, kalaulah orang-orang yang pertama dari kalian hingga akhir kalian, manusia ataupun jin, mereka berada di atas seperti orang yang paling fajir hatinya di antara kalian, maka hal itu tidaklah akan dapat mengurangi sedikit pun dari kerajaanku, tidak dari kerajaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Wahai hambaku, sungguhnya kalaulah orang-orang yang pertama dari kalian sampai akhirnya manusia dan juga jin, mereka berdiri di atas satu tempat, mereka kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu aku berikan kepada masing-masing permintaannya, maka niscaya hal itu tidaklah mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisiku, kecuali sebagaimana jarum yang mengurangi air apabila dimasukkan ke dalam lautan. Ketika jarum dimasukkan ke dalam lautan yang luas, maka dilihat seberapa air yang kembali dari jarum tersebut. Maka itulah kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada setiap orang yang memintanya. Ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hambaku, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian yang aku hitung amalan-amalan tersebut untuk kalian, kemudian aku berikan balasannya kepada amalan-amalan kalian tersebut. Maka barang siapa yang mendapati amalan-amalannya adalah amalan yang baik, maka memujilah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendapati selain itu, maksudnya amalan-amalannya tidak baik, amalannya amalan yang buruk, maka janganlah dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan satu persatu daripada hadis tersebut kalimat per kalimat. Maka pada kesempatan ini insyaallah kita akan bacakan faidah-faidah daripada hadis tersebut yang ditulis oleh para ulama. Di antaranya apa yang disebutkan dalam kitab ini, ya, tentang faidah hadis tersebut. Yang pertama, bahwa al-hadisul qudsi huwa ma yarwihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hadis qudsi itu adalah hadis, ya, yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Allah tabaraka wa taala. Ketahuilah bahwasanya hadis itu terbagi dari sisi kepada siapa disanadkan, kepada siapa dia disandarkan. Ada beberapa istilah dalam hadis. Pertama, kalau itu disandarkan kepada Allah, dan ini adalah kedudukan penyandaran yang paling tinggi, urutan penyandaran yang paling tinggi ketika sebuah hadis disandarkan kepada Allah tabaraka wa taala, yang disebut dengan al-hadisul qudsi. Hadis qudsi sebagaimana yang sudah kita baca tadi contohnya. Di antara ciri khas hadis qudsi adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, fima yarwihi an rabbi azza wa jalla, atau Nabi SAW mengatakan, ya, dalam sebuah hadis disebutkan qala Rasulullah SAW qala Allah azza wa jalla atau yaqulu Allah taala, begitu. Ciri khas bahwasanya itu adalah hadis qudsi. Yang pertama disebutkan bahwa Nabi SAW meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah taala berfirman. Nah, ini diantara ciri khas
hadis qudsi. Kemudian kedudukan yang kedua dari sisi urutan, ya, hadis itu disandarkan kepada siapa? Yaitu apabila disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang disebut dengan al-hadis an-nabawi atau yang disebut juga al-hadisul marfu'. Hadis-hadis yang marfu'. Ya, hadis-hadis yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sanadnya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu hadis-hadis yang disandarkan perkataan tersebut atau perbuatan tersebut kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang mengatakan itu adalah sahabat Nabi. Yang melakukan perbuatan itu jika perbuatan yang diriwayatkan adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang seperti ini disebut dengan hadis-hadis mauquf. Hadis-hadis apa? Mauquf. Hadis yang hanya sampai pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang terakhir ada hadis qudsi, ada hadis nabawi atau hadis marfu, kemudian ada hadis mauquf yaitu yang disandarkan kepada sahabat, kemudian hadis-hadis yang disandarkan kepada tabi'in dan seterusnya, ya, yang disebut dengan hadis-hadis maqtu'ah. Ya, hadis maqtu'. Ini istilah-istilah hadis yang barangkali kita bisa mengenalinya, yang mana bahwa para ulama menyebutkan dari sisi apabila hadis itu disandarkan kepada siapa, maka ada 4 bagian tadi. Ada hadis qudsi, ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada juga hadis maqtu'. Demikian. Kemudian yang berikutnya sebutkan bahwa hajatul insan ila Allah Ta'ala wa hasu ala du'aillahi wa talabul hajati minhu subhanahu. Kebutuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar. Sebagaimana telah banyak panjang lebar dalam hadis tadi, bahwasanya kita manusia itu pada hukum asalnya adalah dalam keadaan tersesat, tidak memiliki petunjuk. Oleh karena itu Allah lah yang berikan petunjuk. Kita bisa beribadah, kita bisa sholat, kita bisa mengenali siapa Rabb kita, kita bisa mengenali siapa Nabi yang diutus kepada kita, kita memahami apa kitab yang dijadikan sebagai petunjuk hidup dalam kehidupan dunia kita, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berikan hidayah kepada kita semua. Kemudian yang berikutnya bahwasanya manusia itu dalam keadaan lapar. Ya, tidak ada manusia yang bisa dia itu terbebas atau keluar dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan, semua jenis makanan ataupun minuman yang dinikmati oleh orang tersebut, itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita makan hari ini, apa yang sudah kita nikmati hari-hari sebelumnya, bahkan puluhan tahun sebelumnya, belasan tahun atau 20-an tahun lebih kita nikmati makanan, semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya bahwa kita itu sebenarnya sangat butuh kepada Allah. Kita tidak bisa memiliki daya, tidak bisa memiliki kekuatan, tidak bisa memiliki apa-apa kecuali dengan pertolongan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, urusan-urusan kita di dunia dan juga urusan-urusan kita terkait dengan masalah agama, keselamatan kita di akhirat nanti, itu semuanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dikatakan hajatul insan ila Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kebutuhan manusia kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang sudah disebutkan panjang lebar di dalam hadis tadi. Wa hassuhu ala du'aillah. Demikian pula anjuran, bahkan perintah agar kita manusia berdoa kepada Allah. Allah mewajibkan
berdoa kepada Allah. Banyak sekali perintah-perintah yang perintah ini menunjukkan wajib. Kalaulah seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah, niscaya dia akan menjadi orang yang dikatakan kufur kepada Allah. Ibadah, karena doa itu bagian dari ibadah. Maka orang yang tidak beribadah kepada Allah, ya, niscaya dia termasuk orang yang kufur kepada Allah. Ya, baik itu kufur dalam hal ini kufur, ya, dalam masalah ibadah, masalah berdoa, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi banyak sekali menyebutkan fastahduni, mintalah kalian petunjuk kepadaku. Fastad'imuni, mintalah kalian makanan kepadaku. Fastaksuni, mintalah pakaian kalian kepadaku. Dan seterusnya. Fastaghfiruni, mintalah ampunan, ya, kalian kepadaku. Ini semua perintah. Perintah menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga perintah kita berdoa kepada Allah. Bahkan Allah Ta'ala menjanjikan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, niscaya akan aku ijabahi doa kalian. Tentunya ini doa-doa yang memenuhi syarat akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, akan doa atau yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian wa talabul hajati minhu subhanahu, dan meminta hajat, apa saja kebutuhan kita. Manusia di dunia itu selalu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan, baik hajat yang berupa hajat duniawi ataupun hajat ukhrawi. Oleh karena itu, kalau kita ingin memenuhi hajat kita, hajat fisik kita, hajat ruh kita, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dapat memenuhi semua hajat hanya Allah, dan selain Allah tidak dapat memenuhinya. Ya, kalau ada orang yang datang kepada kuburan minta hajat kepada penghuni kubur, maka ini salah alamat, bahkan merupakan perbuatan dosa besar dan kesyirikan yang besar, yang akhirnya akan menjadikan dia kekal dalam neraka, waliyadzubillah. Maka mintalah hajat kepada Allah, niscaya Allah akan penuhi hajatnya selama dia memenuhi syarat, ya, dan tentunya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah, di antara faidah yang disebutkan adalah al-hathu ala talabil hidayati minallahi jalla wa ala, anjuran untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi disebutkan kullukum dhallun, kalian semua dalam keadaan tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Maka fastahduni, mintalah kalian kepadaku petunjuk, ahdikum, niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Ini tidak lain adalah anjuran, bahkan perintah agar kita meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena apa? Karena kita tidak akan bisa mendapatkan petunjuk kecuali petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya petunjuk itu atau hidayah itu ada dua macam, yang mana disebutkan bahwasanya hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah yang berupa hidayatut taufik, dan yang kedua adalah hidayah yang berupa hidayah irsyad. Hidayah taufik, ya, tidaklah diminta kecuali dari Allah, karena yang dapat memberikan hidayah tersebut, hidayah taufik, hanya Allah. Artinya tergerak seseorang mengamalkan ilmu, ya, dia terdorong untuk bisa mengamalkan apa yang dia dapatkan dari ilmu, itu tidak lain adalah bagian dari hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang tahu ini dilarang, itu diperintahkan, akan tapi untuk melakukan perintah, jika Allah tidak memberikan hidayah taufik, menjadikan hatinya tergerak, menjadikan dia terdorong untuk bisa melakukan apa yang Allah perintahkan, maka tidak akan bisa dia akan lakukan. Kita tahu bahwasanya, ya, sholat 5 waktu dengan cara berjamaah itu adalah sangat utama,
Bahkan sebagian besar ulama atau kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya wajib. Nah, maka jika kita mengetahui ini, lalu terkadang kita tidak terdorong untuk melaksanakannya, ini menunjukkan Allah belum memberikan hidayah kepadanya berupa hidayah taufik, terdorongnya hati seorang untuk bisa melakukan sholat berjamaah. Oleh karenanya mintalah kepada Allah hidayah taufik ini, ya, karena hanya Allah saja yang dapat memberikannya. Tidak seorang pun dari kalangan manusia dapat memberikannya. Tidak bisa manusia memaksa orang lain. Tidak boleh dia memaksa orang lain, ayo, kecuali orang tuanya atau orang-orang yang dia memiliki kekuasaan padanya. Adapun yang kedua, hidayah dilalah atau hidayah irsyad. Hidayah bentuknya bimbingan. Hidayah bentuknya mengajarkan ilmu. Maka dalam hal ini, ya, itu boleh kita mintanya kepada selain Allah. Minta bimbingan, minta diajari ilmu, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana ya memahami Al-Quran, bagaimana memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia ada suatu masalah yang dihadapi, membutuhkan fatwa, lalu datang kepada ulama ataupun ahli ilmu, lalu dia bertanya tentang masalah itu, berikan fatwa kepadaku tentang ini. Ini semua adalah bagian dari hidayah irsyad. Hidayah yang bentuknya apa? Bimbingan, arahan, ya, yaitu berupa ilmu tersebut. Maka kita boleh minta kepada manusia, karena manusia dapat memberikannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tadi ini, ya, walaupun demikian pula seseorang juga diberikan kemudahan, ya, untuk bisa mendapatkan ilmu. Itu pun juga bagian dari apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang datang ke majelis ilmu, yang mendorong dia datang ke majelis ilmu adalah bagian dari hidayah taufik. Seseorang diberikan ilmu, mau menghafalkan Al-Quran, mau menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW, itu juga yang mendorong menjadikan dia melakukan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, artinya berikan hidayah berupa taufik dari Allah Azza wa Jalla. Demikian. Kemudian selanjutnya, ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, adalah bayanu annal insan yukhti'u bil laili wan nahar. Hadis ini menjelaskan bahwasanya manusia itu dapat terjatuh dalam kesalahan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, al-insan makhallul khata' wal nisyan. Bahwasanya manusia itu tempatnya lupa atau tempatnya salah dan lupa. Artinya manusia itu memiliki tabiat mudah terjerumus ke dalam kekeliruan, mudah lupa. Itu manusia. Oleh karena itu, ya, ketika seorang itu merasa dirinya banyak kesalahan, mudahnya tercebur ke dalam kesalahan, maka hendaknya segera meminta ampunan kepada Allah. Walaupun seorang itu memiliki dosa yang banyak, sebanyak buih di lautan atau sepenuh langit dan bumi, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan dapat mengampuninya jika dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Wa anna Allah taala yaghfiru lahu mahma kathurat dunubuhu idza taba wastaghfara. Sungguhnya Allah akan mengampuni baginya dosa-dosanya, apapun atau seberapapun banyaknya dosa yang dia lakukan, apabila dia mau bertaubat dengan taubatan nasuha, apabila dia mau beristighfar, ya, kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ikhwatal iman, adalah di antara faidah yang disebutkan kamalu mulkillahi ta'ala wa ghilahu al-khalqihi, kesempurnaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya, memiliki apa? Sifat-sifat yang sempurna.
Di antaranya kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, di mana Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ya, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Sebagaimana sebutkan tadi, kalau Allah seluruh manusia, ya sejak zaman Nabi Adam hingga nanti akhir dunia, hari kiamat, semuanya sama-sama bertakwa. Ketakwaannya tingkatannya sama seperti Nabi SAW. Maka hal itu, ya, tidaklah akan dapat menambah kerajaan Allah sedikit. Karena apa? Hakikatnya Allah tidak butuh kepada hal itu. Allah tidak membutuhkan pada, ya, ibadah para hambanya. Akan tapi ibadah yang dilakukan oleh hamba tersebut, maka itu kembali manfaatnya kepada mereka. Ya, kembali manfaatnya kepada mereka. Oleh karenanya, maka apabila ada di antara manusia yang tidak mau ibadah, yang itu merupakan kewajiban mereka, maka bagi Allah tidak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun anhu, tidak membutuhkan hal itu. Hanya saja Allah perintahkan supaya dia nanti bisa selamat. Supaya dia nanti bisa selamat, karena dengan mentaati perintah Allah akan selamat. Dan sebaliknya, kalau Allah semua manusia dari sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman, semuanya, ya, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang ahli maksiat, ya, setingkat orang yang paling buruk keadaannya, misalkan kayak kayak Fir'aun, misalkan seperti Fir'aun, ya, semuanya bermaksiat kepada Allah seperti Fir'aun. Maka niscaya itu tidak akan dapat mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tadi ghaniyun anhum, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Mereka mau taat tidak taat, itu Allah Subhanahu wa taala tidak rugi. Yang rugi mereka sendiri. Ya, yang rugi mereka sendiri. Itu maksud daripada ghaniyun an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Sehingga kalaulah kita bermaksiat, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Justru kita sendiri yang rugi. Kita sendiri yang rugi. Dan kalaupun kita taat, betul-betul taat, dan itu juga tidak menambah kekuasaan Allah. Karena manfaatnya kembalinya kepada kita sendiri. Itu demikian. Ya, kamalu mulkillahi ta'ala wa ghinahu an khalqihi. Kemudian yang keenam adalah Allah Ta'ala la yadhlimu an-nasa mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mendolimi manusia sedikit pun, walaupun hanya sebesar biji dzarrah. Mithqala dzarrah, seberat apa? Ukuran biji zarrah. Ada yang menerjemahkan biji zarrah ini dengan biji sawi. Biji sawi sangat kecil. Ada yang mengistilahkan bahwasanya maksud daripada zarrah ini saghirun namal, yaitu semut yang paling kecil. Ya, semut yang paling kecil. Artinya para ulama menyebutkan ungkapan zarrah itu adalah bangsa Arab menyebut sebagai sebutan untuk menyebut sesuatu yang paling kecil. Ya, untuk menyebut sesuatu yang paling kecil. Sehingga kalaulah seseorang itu, ya, tahu seberapa yang paling kecil, maka itulah yang disebut dzarrah. Ada benda yang paling kecil, maka itu disebut apa? Dzarrah. Sehingga dalam hal ini kalaulah di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi hambanya sama sekali, walaupun hanya sebesar biji dzarrah atau seukuran dzarrah. Kemudian yang selanjutnya, lalu apakah Allah tidak zalim ketika Allah menghukum hambanya? Di dunia dia ditakdirkan kufur, di akhirat nanti dia kemudian ditetapkan dimasukkan di dalam neraka. Apakah ini bukan
Ya, kalau menurut manusia mungkin, akan tapi itu adalah bagian dari keadilan Allah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia sesuai dengan hikmahnya. Fulan diberikan petunjuk, fulan tidak diberikan petunjuk. Fulan kafir, fulan mukmin, dan seterusnya. Itu semua berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika seorang itu sudah diberikan petunjuk oleh Allah, diarahkan, kalau mengikuti jalan ini maka selamat. Maka kalau mengikuti jalan ini maka dia binasa. Allah sudah tunjukkan. Maka tergantung pilihan dia. Ketika seorang itu memilih ke jalan kebaikan, Allah mudahkan jalannya. Ketika dia memilih jalan keburukan, maka Allah mudahkan jalannya. Tapi ingat, ada hukuman berat nantinya. Nah, ketika tenaga dia tetap saja memilih jalan keburukan, yang kemudian Allah mudahkan apa yang dia mau, maka niscaya dia akan mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala yang berat. Nah, kemudian yang ketujuh di antara faedah yang disebutkan adalah anna jami'a amalil insani maktubatan atau maktubatun qad ahsaha Allah taala. Bahwa semua amalan-amalan manusia itu tertulis. Ya, Allah telah menghitungnya. Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencatat amal-amal yang baik. Dan juga Allah merintahkan kepada malaikat untuk mencatat amal-amal yang buruk. Ya, bukan berarti Allah tidak tahu, akan tapi ini untuk sebagai bukti nantinya, agar manusia tidak kemudian mengelak dari apa yang telah ditulis dan dicatat oleh para malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amal-amal buruk, dan malaikat yang lain Allah tugaskan untuk mencatat amal-amal baik yang dilakukan oleh seseorang, yang mana nanti semuanya akan ditampakkan kepada kita. Nanti semuanya akan diberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Ya, barang siapa yang melakukan amalan-amal kebaikan sebesar apa? Dzarrah tadi. Seberat dzarrah, niscaya dia akan dapat melihatnya. Dia melihat balasannya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin, ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang melakukan keburukan walaupun seukuran zarah tadi, seberat zarah, niscaya dia juga akan mendapatkan balasannya, akan melihat balasannya. Itu demikian. Oleh karena itu, hendaknya kita mawas diri. Kita mengimani Allah Maha melihat, mengimani Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, mengimani Allah Subhanahu wa taala melihat kita, bahkan sampai apa-apa yang ada dalam diri kita, dalam batin kita Allah mengetahuinya. Oleh karena itu, mawas dirilah. Itulah yang disebut dengan muraqabatullah, selalu merasa diawasi. Ya, selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Baik itu kita di hadapan orang, di depan tempat umum, di hadapan teman-teman kita, ataupun kita dalam keadaan sendirian, di tempat yang gelap gulita, tidak ada orang yang melihatnya. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha melihat. Allah senantiasa mengawasi kita. Allah bahkan menyertakan dua malaikat kepada kita untuk mencatat amalannya. Yang baik dicatat yang baik, dan yang buruk dicatat yang buruk. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu merasa mawas diri, muraqabatullah, agar kita betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kebaikan yang banyak dan tidak membawa kemaksiatan. Kemudian yang selanjutnya disebutkan
Faidah-faidah yang lain yang akan saya ambilkan dari kitab yang lainnya, yaitu di antara faidahnya adanya penetapan al-qaul bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara. Di mana hadis ini adalah hadis qudsi, yang mana tidak lain adalah itu merupakan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Itu semuanya adalah wahyu Allah. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan Allah itu berbicara. Allah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Allah berbicara kepada Nabi kita Muhammad SAW secara langsung. Allah juga berbicara kepada para malaikatnya. Ya. Ini disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang berupa sifat al-kalam tadi. Ya, sifat al-kalam. Kemudian yang berikutnya bahwasanya di antara faidahnya Allah qadirun ala dzulmi, bahwasanya Allah mampu melakukan kezaliman. Lakin law harramahu ala nafsi likamali adli, akan tapi Allah mengharamkan atas dirinya perbuatan zalim tersebut, ya, likamali adli, karena kesempurnaan adil, sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Sifat adil Allah sangat sempurna sehingga Allah tidaklah berbuat zalim. Ya. Kemudian yang berikutnya di antara faidahnya adalah di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ada yang dinafikan, seperti menafikan kezaliman. Seperti menafikan kezaliman. Akan tapi ketahuilah bahwasanya tidak ada di antara sifat-sifat Allah yang dinafikan, di antara sifat-sifat yang dinafikan kecuali akan menetapkan sebaliknya. Ya, kalau Allah menafikan kezaliman, berarti menetapkan kebalikannya. Kebalikan dari zalim adalah adil. Berarti Allah menetapkan atas dirinya sifat adil. Ya, sifat adil. Kemudian selanjutnya di antara faidah yang lain bahwa adanya anjuran untuk talabul ilmi. Ada anjuran untuk senantiasa talabul ilmi. Karena tadi disebutkan dalam hadis tadi, kullukum dhalun. Kalian semua itu adalah tersesat. Dalam keadaan tersesat. Bagaimana tidak? Kita dilahirkan apakah membawa ilmu atau tanpa membawa ilmu? Tanpa membawa ilmu. Ya. Oleh karena itu jalan agar tidak tersesat yang paling afdal adalah talabul ilmi. Ya. Ini seafdal amalan. Imam Ahmad rahimahullah pernah katakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada bandingannya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membandingi ilmu. Ketika ya orang tersebut niatnya lurus. Artinya ketika dia talabul ilmi niatnya benar, niatnya lurus, maka ini tidaklah ada bandingannya.
Sehingga dalam hal ini para ulama mengatakan ni'mal majlis wa afdalul majlis adalah majlisil ilm. Sebaik-baik majlis, seafdal majlis adalah majlis ilmu. Kenapa? Kalau majlis ilmu disebutkan di dalamnya qala Allah, qala Rasul. Sedangkan majlis-majlis yang disampaikan di situ firman Allah, menyebutkan hukum-hukum Allah, menyebutkan wahyu-wahyu Allah, itu tidak lain adalah majlisnya para nabi dan rasul. Ya kan? Majlisnya para nabi dan rasul. Ya. Mana yang bisa menandingi? Majlis mana yang bisa menandingi keutamaannya daripada majlisnya para nabi dan rasul? Yang tentunya mengikuti hal itu adalah majlisnya para ulama yang mana di dalamnya diisi ya qala Allah qala Rasul. Oleh karena itu para ulama mengatakan seafdal majlis adalah majlis ilmu. Sehingga ketika kita tahu diri kita tidak tahu ilmu, kita tidak mengerti bagaimana agama ini dengan baik, kita butuh meluruskan akidah kita, butuh memperbaiki ibadah kita. Kita butuh ya mengetahui bagaimana berakhlak yang mulia. Kita butuh bagaimana bermuamalah dengan muamalah yang sesuai petunjuk syariat. Maka itu butuh ilmu. Ya, butuh ilmu. Tapi ketika talabul ilmi, luruskan dia. Ya, terlebih lagi di zaman ini yang menyebar kejahilan, ya, yang banyak orang menokohkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, asal pandai bicara, ya, asal kemudian rame di dunia maya, kemudian menjadi tokoh, menjadi orang yang dijadikan sebagai rujukan, ya, maka ini adalah merupakan sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang sangat buruk akibatnya, sehingga dia berfatwa tanpa didasari ilmu. Oleh karena itu, ketika kita ingin belajar ilmu yang sesungguhnya, belajarlah kepada orang-orang yang betul-betul amanah, betul-betul dia memiliki ilmu dan amanah ilmiah. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman akramani wa akramakumullah, kita akan bacakan aqwalus salaf yang disebutkan di sini. Yang pertama, qala Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, la yarjuwanna 'abdun illa rabbahu. Janganlah seorang hamba itu tak berharap, ya, tidaklah seorang hamba itu berharap kecuali kepada Rabbnya, karena hanya kepada Allah saja segala yang dapat mencukupi kebutuhannya. Sebagaimana sudah kita sebutkan, wa talabul hajat min Allah azza wa jalla, meminta segala kebutuhan hanya kepada Allah. Jangan ada dalam hati kita harapan kepada manusia, harapan kepada makhluk, karena makhluk itu lemah, makhluk itu sama seperti dia, tidak punya apa-apa. Akan tapi berharaplah kepada Allah, karena Allah yang maha kaya, Allah yang dapat memberikannya, Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu mewujudkan keinginannya. Wala yakhafanna illa dzambahu. Kemudian beliau mengatakan, janganlah atau tidaklah takut seseorang hamba kecuali dari dosanya, karena dengan dosa-dosanya dia akan terjerumus ke dalam kebinasaan.
Yang mana Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan dosa itu ada 3 macam. Ya, dosa-dosa itu ada 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah dosa yang harus ditaubati. Dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat. Dan ini berdasarkan ijma'nya para ulama, yaitu dosa kekufuran. Ketika seseorang itu taubat dari kekufurannya, maka niscaya Allah akan menerima taubatnya. Sebagaimana firman sabda Rasulullah SAW, al-Islamu yajubu ma qablahu. Ketika seorang dari kufur masuk pada Islam, maka dosa-dosa selama ini akan tertutupi. Dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelum dia muslim itu akan dihapuskan semuanya, tertutupi semua. Demikian pula taubat. At-taubatu tajubbu ma qablaha. Bahwasanya taubat itu juga akan dapat menghapuskan, menutupi apa yang sebelumnya. Ya. Kemudian bagian yang kedua adalah ma tukaffiruhu al-a'mal as-salihah wa huwa as-saghair. Apa-apa yang dapat dihapus dosa-dosa tersebut dengan amalan saleh, yaitu dosa-dosa kecil. Bagaimana membedakan dosa besar dengan dosa kecil? Para ulama menjelaskan bahwasanya perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil adalah bahwa kalau dosa besar itu biasanya diiringi oleh ancaman berupa hukuman di akhirat atau hukuman di dunia. Yang jelas disebutkan hukumannya di akhirat dan hukuman di dunia atau hukuman di dunia. Misalkan di dunia dihukum seperti adanya hukuman had. Di dunia misalkan dipotong tangannya kalau mencuri, akan dicambuk kalau dia minum khamr, akan dicambuk kalau dia menuduh orang wanita baik-baik dengan berbuat zina, akan dirajam kalau dia itu berbuat zina. Ini menunjukkan itu dosa besar. Kalau dosa besar yang lain juga disebutkan kalau ada diiringi seperti laknat. Sekali la'ana Allah man kada wa kada. Allah melaknat orang yang melakukan ini dan itu. Atau la'ana Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah melaknat orang yang melakukan ini dan itu. Maka ini termasuk dosa besar. Atau diancam bahwasanya barang siapa melakukan ini maka dia masuk ke neraka. Itu termasuk dosa besar. Bagaimana dosa kecil? Dosa kecil adalah perbuatan-perbuatan yang itu termasuk dilarang, perbuatan-perbuatan dosa, tapi tidak disebutkan secara khusus ancamannya, ya, baik di akhirat ataupun di dunia. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan. Nah, kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga kata beliau, ma la budda lahu min taubah. Apa yang harus ditaubati juga. Ala khilafin bidzalika, yang di situ ada perbedaan pendapat. Lakin al-jumhur yaqulun innal kaba'ira la budda laha min taubah. Bahwasanya perbuatan dosa-dosa besar adalah membutuhkan taubat. Ya, perbuatan dosa besar membutuhkan taubat. Kalau yang pertama tadi kekufuran, kesyirikan. Kalau yang ketiga ini dosa-dosa besar di bawah itu. Seperti mencuri, membunuh, berzina, makan riba, ya. Semuanya itu adalah dosa besar yang membutuhkan taubat. Kemudian yang kedua yang disebutkan
aqwalus salaf. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, innal muslima la yubtala. Sesungguhnya seorang muslim itu niscaya akan dicoba, akan diberikan ujian. Fayakunu kafaratan lima madha. Yang mana ujian itu akan menjadi kafarah, menjadi penebus dosa, akan menghapuskan dosa yang telah lalu kalau dia bersabar. Kalau dia apa? Bersabar. Kemudian wa musta'tiban fima baqiya, dan juga sebagai pelajaran apa yang tersisa. Artinya dari waktu yang tersisa yang belum dikerjakan, maka musibah yang lalu itu menjadi pelajaran baginya, supaya dia tidak melakukan hal yang serupa, ya, supaya dia tidak mendapatkan ibtila, ujian atau musibah yang serupa. Wa innal kafira yubtala. Sesungguhnya orang kafir itu juga diberikan ujian, cobaan, diberikan ujian, diberikan ibtila, musibah. Akan tetapi mereka tidak seperti kaum muslimin, ya, tidak diberikan kepadanya sebagai bentuk kafarah, tidak. Bukankah ada orang kafir yang sakit? Bukankah ada orang kafir yang juga kadang tertabrak mobil? Bukankah orang kafir yang jika juga tertimpa musibah, anggota keluarganya ada yang meninggal? Musibah atau bukan? Ini musibah, ibtila. Bukankah orang kafir juga ketika usaha bangkrut? Ada. Ya, itu mereka sama diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi beliau mengatakan, famathaluhu kamasalil ba'iri utliqa. Perumpamaan orang kafir yang diberikan ujian tadi, berikan musibah kepada mereka, itu seperti onta yang dilepaskan. Falam yadri lima utliqa wa uqila. Onta itu tidak tahu kenapa dia dilepaskan, kenapa diikat, tidak tahu, tidak paham. Begitulah orang kafir, diuji, diberi musibah atau tidak diberi musibah, dia tidak ada manfaat bagi mereka, bahkan bisa jadi azab bagi mereka sebelum azab akhirat. Itu demikian. Oleh karena itu sungguh bahwa nikmat Islam adalah sungguh nikmat yang sangat besar. Hidayah Allah berikan kepada kita berupa kita beragama Islam, bahkan kita senang untuk belajar ilmu syar'i, maka ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Ya, oleh karena itu kita banyak memuji Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, kepada hidayah ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah, kita tidak akan bisa mendapatkan Islam, kita tidak sebagai muslim, tidak sebagai orang yang cinta kepada ilmu, tidak sebagai orang yang mau duduk dalam majelis ilmu, laula an hadana Allah, kalau Allah tidak berikan hidayah kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Hidayah Islam, hidayah iman, hidayah cinta kepada ilmu, hidayah mau duduk dalam majelis ilmu, hidayah mau baca Al-Quran, hidayah yang banyak sekali yang kita rasakan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahwa banyak di antara manusia yang tidak diberikan itu. Di antara manusia banyak yang tidak mendapatkan hal tersebut. Maka banyaklah bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan terus senantiasa kita mengamalkan perintah-perintah Allah, niscaya hidayah itu akan semakin ditambah. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah selanjutnya kita akan baca pada hadis yang ke-25 biidznillah ta'ala.
Hatta akhir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.